Untuk merebus kentang ya, tadi kan sudah disampaikan digunakan air 6 liter, tapi untuk mendapat sarinya saya secara pribadi volume 6 liter saya tambahkan 1 liter, jadi 7 liter, dengan harapan pada waktu dididihkan dengan api kecil selama 7 liter volume tetap menjadi 6 liter. Saran saya kentang diiris setipis mungkin agar sarinya keluar dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan selera. Nah, pemanasan yang kami lakukan atau merebus itu kurang lebih antara 45 menit sampai 60 menit dengan harapan air yang 7 liter tadi kembali volumenya menjadi 6 liter. Sama dengan kentang ya, air yang kita gunakan untuk merebus pisang adalah 6 liter ditambahkan 1 liter air, karena merebus pisang ini juga kami melakukan dengan waktu antara 45 sampai 60 menit. Dengan waktu sekian kita berharap kita dapat sari-sari pisang yang maksimal dan volume kembali ke 6 liter. Untuk potongan pisang sesuai selera ya, silakan ya. Tapi untuk jenis pisang berdasarkan pengalaman yang kami lakukan ya, kami gunakan itu yang paling baik memberikan respon pada tanaman anggrek di botol adalah pisang Ambon. Setelah rebusan kentang dan pisang siap, maka ambil ampas pisang dan kentang ya, lalu jadikan satu. Nah, harapan kami dengan tadi merebus ya sama 45 menit sampai 60, pisang dan kentang direbus dengan waktu sekian, maka volume kembali ke 12 liter. Campurkan semua bahan, gula, lalu bahan-bahan yang harus dilarutkan masukkan dalam panci. Itu air degan, bukan air kelapa ya, air degan. Per 1 liternya boleh pakai 100 ml atau 50 ml, tergantung, monggo dilihat saja. Dilihat respon yang akan diberikan oleh anggrek yang akan ditanam. Setelah homogen ya, bahan-bahan yang harus dilarutkan, lalu dicampurkan minyak ikan. Per 1 liternya berapa mili Mbak Cica? Untuk 12 liter berapa Mbak Cica? 40. Nah, itu per 12 liternya kami pakai 40 mili ya. Minyak ikan ini bisa didapatkan di toko pertanian ya. Jangan pakai Scott Emulsion yang untuk pertumbuhan anak-anak, tapi memang minyak ikan untuk pertumbuhan tanaman atau yang biasa digunakan untuk pertanian. Ini setelah itu dimasukkan. Larutkan sampai betul-betul homogen. Nah, ini Mbak Ningrum lagi mencampur tadi larutan air rebusan dari pisang dan kentang ya, sudah dijadikan satu. Lalu nanti dipanaskan sampai berapa menit Mbak Cica? 14 menit. 14 menit sudah mendidih ya Mbak Cica ya. Nah, habis ini langkah selanjutnya adalah mengatur pH. Setelah bahan-bahan yang harus dicampur sudah masuk semua ya, lalu dipanaskan ya. Setelah itu diukur pH-nya. Mbak Cica ini buat media untuk dendro ya Mbak Cica ya? Nah, untuk dendro berapa pH-nya Mbak Cica? 5,5 dan 5,6. 5,5 sampai 5,6. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, ini Mbak Cica lagi ngukur
pH-nya. Gimana Mbak Cica? Pas ah? Kurang tinggi. Oh, kurang tinggi. Lah kalau kurang tinggi kita tambahkan HCl ya Mbak Cica ya? KOH. Oh, kurang tinggi. Oh ya maaf, kalau kurang tinggi kan berarti asam. Kita naikkan berarti ditambah sama KOH. Setelah bahan-bahan yang harus dicampur sudah masuk semua ya, lalu dipanaskan ya. Setelah itu diukur pH-nya. Mbak Cica ini buat media untuk dendro ya Mbak Cica ya? Nah, untuk dendro berapa pH-nya Mbak Cica? 5,5 dan 5,6. 5,5 sampai 5,6. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah ini Mbak Cica lagi ngukur pH-nya. Gimana Mbak Cica? Pas ah? Kurang tinggi. Oh, kurang tinggi. Lah kalau kurang tinggi kita tambahkan HCl ya Mbak Cica ya? KOH. Oh, kurang tinggi. Oh ya maaf, kalau kurang tinggi kan berarti asam. Kita naikkan berarti ditambah sama KOH. Ya. Mbak Cica lagi memasukkan. Nah, sama Mbak Ningrum langsung ditutup pakai tutup botol ya, dari karet ya. Nanti kalau ada waktu saya share bagaimana cara nutupnya. Itu di tengahnya lubang ada kapas untuk memberikan nutrisi oksigen pada anggrek dalam botol nanti. Ini dilakukan sampai habis semuanya. Kalau habis baru kita autoclave ya. Nih. Saran saya jangan nunggu lama, setelah masuk botol langsung ditutup untuk mengurangi resiko kontaminasi ya, karena pada waktu membuat media ini ya, musuh kita yang utama adalah mikroorganisme. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya, begitu masuk botol langsung ditutup.